rekan-rekan PPAT dimanapun Anda berada. Ini adalah podcast pertama dari pengurus daerah Kabupaten Kulon Progo Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bidang Pendidikan dengan tema Administrasi Perkantoran PPAT dengan narasumber Kementerian ATR BPN Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat menyaksikan rekan-rekan sekalian. Enak ya tempatnya sini, sejuk. Enak banget ini mah Pak. Buat sejuk. Buat Besok ngobrol-ngobrol. kita mah rapat di sini aja Pak. Sepoi-sepoi ya, buat nongki enak ya. Buat diskusi bisa ini tempat. Tapi bentar lagi Iya. kan mau liburan akhir tahun Pak, pasti rame tempat-tempat. Iya. Akhir Oh, tahun iya. kamu ngapain aja? Oh iya, akhir tahun ya. Gimana kerjaan kantor kamu? Aduh, Ya lagi beres-beresin kantor aja sih Pak, administrasi, buku-buku banyak. Belum lagi jilid akte Pak. Gimana kamu udah beresin belum? bukan anak baru, PPAT baru. Masih bingung nih, gimana sih cara jilid-jilid akta itu? Gimana sih Pak? Misalnya banyak aktanya gitu, digabung jadi satu atau gimana gitu loh Pak. Masih Ah, agak itu juga. kayak bingung, Pak, Bos. butuh pencerahan gitu loh Pak. Kalau dari sisi aturan ya, di sisi aturan banyak aturan ya mengenai administrasi kantor. Kita udah notaris, udah PPAT. Kita bahas fokus di PPAT aja. Kita banyak aturan yang mengenai apa? Administrasinya. Yang jelas Pak, aturan yang jelas biar kita lebih. Oke, aku telepon Mbak Vita dulu ya. Ini kita coba nanya dia supaya kita nanti ada kejelasannya. Ntar tak cari nomornya Mbak Vita. Halo Mbak, siang. Jenengan di mana? Oh, mau pulang. Kebetulan saya ini lagi di Biru, tempat pertigaan. Jenengan mau masuk ke rumah jenengan itu loh. Nah, kita di depannya itu ada kayak rumah makan itu, ya. Kita lagi diskusi sama teman-teman nih kaitannya dengan penjilitan. Nah, butuh pencerahan dari Mbak Vita, kan Mbak Vita sudah kemarin pernah jelasin mengenai penjilitan akta itu yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita minta penjenengan jelasin ke adik-adik yang baru-baru, termasuk saya yang lama tapi saya juga tidak tahu administrasi ya. Nanti minta tolong dilurusin. Sampean sebelum pulang pokoknya langsung masuk ke sini saja, langsung ke kanan jalan ya. Ya, oke, makasih Mbak, saya tunggu ya. Oke. Udah ini tadi Mbak Vita pas mau pulang. Oh, pas Jadi, banget. Iya, pas. Di deket-deket sini. Tak suruh mampir dulu sebelum pulang kok. Oke, Ya, kita tunggu deh. ya. Oke, kita tunggu. Itu Bu Vita. Wih. Vita. Bu, Oh, Mbak Vita, sini Mbak. Ini Bu. Pas ini. cocok. Alhamdulillah cocok. Gimana kabarnya Mbak Fit? Baik. Baik. Sudah vaksin semua kan? Sudah lah. Sudah aman Bu. Oke. Gini Mbak ya. Gimana? Ini teman-teman termasuk saya itu kebingungan kaitannya dengan penjilitan akta yang di PPAT. Ya. Kita Iya. belum bahas yang notaris. PPAT aja kita udah pusing Iya. administrasinya. Ini Nah. pripun itu? Kebetulan saya pas bawa jilitan ini. Wih, Ya, pas banget kan? Habis jilid ya Bu. Kebenaran Iya. banget. Gimana? Bingungnya Cocok tentang nih. apa? nah, monggo silakan tanyakan. Nah, ini Bu, saya kan mau jilid nih, tapi saya bingung. Saya udah nanya ke beberapa senior, teman-teman juga. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 25. Jadi kan saya agak bingung nih Bu, galau. Oh, Jadi iya. yang bener itu berapa dan bagaimana gitu loh Bu. Ya, sebetulnya kita itu kalau baca perkaban dari PP 37 98. 98 sama kita baca perkaban 1 2006 itu sebetulnya sudah jelas di situ. Tapi ya nggak apa-apa, supaya lebih jelas saya bisa menerangkan lah sedikit ya. Iya. Jadi Apalagi kalau ada contohnya Bu. ya ini kan Iya, pasti makin. pas bawa jilitan. Jadi untuk minuta sebenarnya kan di PPAT nggak ada istilah minuta ya. Untuk akta kita jilidnya itu 50. Oh, 50. Iya, 50. Bukan 25, Mbak. Bukan, yang 25 itu warkahnya. Oh, alah. Ya, oke. Untung belum jadi aku jilid dong. Jadi ya. jumlahnya berbeda. Iya, Jumlahnya iya. berbeda. Oke. Nah, kalau aktanya lebih dari 50 Nah, itu bagaimana? pertanyaannya. Nah, Ya. kalau lebih dari 50 misalnya
75, berarti ya 50 sama 25. Oh, bukan dibagi dua gitu ya, Bu ya? Kalau laris banget gitu ya, kayak Mas Burani kan laris banget nih, ya kan? Betul, Nah, betul. aktenya 110. Amin, amin. Berarti 50 sama 10. 10 itu per bulan ya, per bulan. Ya. Per Terus bulan. nulisnya di setiap penjilitan gimana, Bu? Nah, itu juga ada aturannya. Di Ah. Perkaben ada aturannya. Kita itu harus ada sampulnya. Ada ya. sampulnya. Kemudian di punggung Punggung jilitan Ya. itu juga ada keterangannya. Kalau saya nggak salah itu yang wajib ada warkah, tapi lebih baik kita kan tulis Iya. semua ya, tulis Ya. semua di Iya. punggungnya nama kita. Kemudian ada tulisan seperti ini ya. Bundel minuta akta atau bundel warkah. Kalau warkah seperti ini ya, bundel warkah. Oh Oke. ya. Ya, kemudian nomornya garis miring harusnya tahun. Harusnya tahun, tapi bagi saya untuk mempermudah saya beri bulannya. Iya, iya. Oh Gitu. iya iya iya. Nah, penjilitannya seperti itu. Terus juga satu lagi, kita harus ini ada daftar isinya. Ini yang kadang lupa. Oh, di lampiran yang pertama. Iya, yang pertama itu harus ada nomor akta, Daftar isi. tanggal, dan jenis akta. Mau diisi nama penghadapnya juga lebih bagus. Oke. Gitu. Terus kalau Iya, misalnya ada terdiri kan tadi ada kayak misalnya 110, 50, 50, 10, Bu. Nah, itu setiap bundelan yang 50 itu Ya. pakai jilitan 1, 2, Iya, atau 3 gitu. Iya, betul. Hmm. Ini kebetulan saya sepi ya, jadi cuma 1 bendel ya. Kalau Mas Burhan besok berarti kan tadi 3 bendel toh. Nah, Nah, berarti di sini bundel minuta akta dalam kurung yang 1. Oh iya iya iya. Romawi begitu. Jadi kan kayak ada bulannya itu, terus biar tahu kalau bulan itu ada lebih dari 5. ya, Iya. betul. Gitu. jadi mikir aku nih, Mbak. Nah, 3 bendel loh. Bukan, jadi mikir ngulang lagi nih. Iya kan? Bongkar. Bongkar lagi lagi, nih. iya, Oh, iya. saya 50 ya. Yang 10 nggak tajilin masih di map. Bongkar. Nah, tadi kan yang disampaikan Mbak Vita kaitannya dengan dokumen pendukung yang masuk ke akta Ya. itu apa saja, ya, terus kemudian di warkah apa saja. Nah, ini di warkah ini sepertinya kayak Mbak. Kayak fotokopi akta pendirian PT itu masuk di Iya, warkah ya? Masuk ke warkah. Masuk ke ya. warkah. Kalau surat-surat pernyataan yang menunjukkan bahwa itu mengenai kewenangan bertindak itu jelas masuk Jelas masuk ke akta. ke akte. Oh, iya. Surat kuasa, persetujuan, peta bidang, seperti itu masuk ke akta. Ini dasar hukumnya ada di ya? Ada Di di PP 3798 sama di Perkaban 1 2006. Nah, itu kitabnya kita semua itu. Kitabnya PPAT itu. Asal baca itu pasti Tahu ya? tahu ya. Nah, ini. Kadang begitu, Bu. Mm-mm. Kalau kita baca peraturan kan bosan ya, Bu. Iya. Langsung nanya aja tuh, langsung nyantol. Iya. Apalagi kalau ada contohnya, Bu. Oh ya, hal-hal yang sering terjadi ya mungkin kesalahan-kesalahan kita, keteledoran-teledoran kita gitu ya. Nah, kalau yang pertama ya, yang kaitannya dengan akte, kita kan sering ya ada pembinaan, buka jilitan ternyata belum tanda tangan. Ya itu kan sering entah saksi, entah PPAT-nya sendiri lupa tanda tangan. Nah, kalau saya itu kuncinya begitu penjual, pembeli atau penghadap ya itu menandatangani akta, langsung kita saat itu juga jangan lupa tanda tangan. Langsung saksinya kita panggil, ayo tanda tangan sekarang. Itu dijamin kita nggak akan lupa menandatangani akta. Jadi jangan ditunda. Intinya itu jangan ditunda. Ya, benar. Sepakat itu. Saya sudah jalani itu tahun-tahun ini, Mbak. Jadi kita habis menghadap tanda tangan, para pihak menghadap tanda tangan, habis itu tunggu sebentar ya Pak, Bu, saya tanda tangan di situ, ditunggu, habis itu ada dialog, pertanyaan kayak gitu. Dan memang aturannya kan seperti itu ya, kita nggak boleh menunda, tapi tidak dipungkiri seperti itu banyak terjadi di dalam praktek. Sudah selesai penghadap tanda tangan, kita tutup, kita lupa. Baru ngobrol gitu kan, lupa. Pembinaan lah ketahuan saksinya belum tanda tangan, saksinya udah resign gitu. Iya masalah tuh ya. Ya kan. Nah terus untuk
kenapa sih kita repot-repot pakai dijilid segala seperti ini? Itu kalau bagi saya ini termasuk menyimpulkan untuk apa administrasi kantor itu harus seperti ini. Ini adalah supaya kita punya arsip yang baik. Kalau ada kasus-kasus entah kasus apapun lah, atau Amit-amit ibu ya amit-amit kasus, atau ada orang lain yang ingin melihat kemarin sejarahnya seperti apa, mungkin anak dari penjual, ahli waris ya, seperti pihak itu. terkait ya. Iya, kita tinggal buka arsip mudah, tidak kesulitan ya. Jadi administrasi yang baik itu akan memudahkan kita untuk di kemudian hari apabila dokumen-dokumen ini diperlukan. Recordnya ya Bu ya. Itu ya, Betul. perlu diingat ya, simpulannya tadi Mbak Vita, Pantas di aja akta itu 50, di warka 25. Terus kita jangan lupa di proses pendandatanganan itu kita juga harus ngecek kita tanda tangan Betul, saat itu seketika itu juga. Kalau di akta menyebutkan maka seketika ya. Iya, biasanya. makanya. Oke, Mbak Vita, makasih Mbak Vita ya. Sama-sama. Ini Makasih ya Bu sudah- yang ada pertanyaan pencerahan ilmunya. untuk Iya, kami ya. sama-sama. Nanti ada pertanyaan yang lain, pokoknya telepon aja. Oke, siap. siap. Mbak Vita ini memang dedikasinya semua bagus juga. semua ini. Ya, mudah-mudahan manfaat Mbak, berkah Amin, semua amin, ya. amin. Hari ini mungkin karena ini udah waktunya ya. Nah, Sudah. saya pamit. Nanti kalau teman-teman masih ada di sini silakan. Selanjutnya Bu, mohon dijelaskan tentang penjilitan akta dan warkah PPAT. Ya, Silakan, terima Ibu. kasih. Memang di peraturan itu juga dijelaskan ketentuan pelaksanaan tugas PPAT ya adalah untuk menjilid akte otentiknya dan warkah-warkahnya juga. Jadi untuk akte itu dijilid setiap bulannya. Jadi ada ketentuannya di situ adalah penjilitan setiap 50 akte ya. Tapi nanti kalau misalnya PPAT hanya bikin 30 ya 30 itu dijilid dalam 1 bulan. Kalau dia 60 ya 50 sama 10. Jadi kan kadang-kadang ada yang 30 biar rata gitu, enggak, tetap harus 50 terus kemudian jilitan selanjutnya sisanya itu. Nah untuk akte ini yang dijilid adalah aktenya itu sendiri, akte otentik yang memang akte PPAT ya. Kemudian data-data pendukung tentang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi misalnya ada surat kuasanya, kemudian ada surat pernyataan persetujuan, kemudian atau mungkin ada catatan-catatan tentang luasan, gambar tanah dan sebagainya. Memang itu sesuatu yang penting yang harus jadi satu ya. Jadi satu di akte tersebut itu dijahit di aktenya, kemudian nanti setiap 50 akte itu dijilid jadi satu ya. Kemudian nanti lebih baik juga kalau di tiap punggungnya jilidan itu juga diberi nomor ya. Jadi suatu saat PPAT mau nyari kan tinggal gampang ya, bulan Maret nomor 1 sampai 50 di situ. Kemudian yang akte selanjutnya 51 sampai berapa itu ada tulisannya. Nah, selain akte otentik juga warkah pendukung akte itu juga harus dijilid. Cuman bedanya kalau warkah ini tidak 50 tapi 25. Ya, karena kan lebih banyak ya pasti warkahnya ya. Di situ ada fotokopi KTP, PBB, alas hak, ada sertifikat, fotokopi sertifikat, PBB dan sebagainya itu juga dijilid 25. Jadi kalau tadi misalnya PPAT dalam 1 bulan tuh hanya bikin 30, ya tetap bikin 25 dijilid jadi 1, yang 5 sisanya disendirikan. Ini yang biasanya juga ada kesalahan ya Mbak Eti ya, mungkin ya kalau kita pemeriksaan tuh beberapa kali juga ada kesalahan seperti itu. Mungkin Mbak Eti bisa menjelaskan. Sama sebenarnya seperti pengisian buku daftar akta itu tadi, ada yang lembur dirapel sampai sekian tahun belum dijilid. Ada itu, padahal ketentuannya kan sudah jelas ya, harus dijilid setiap bulan. Setiap bulan. Dan yang disampaikan Bu Ana tadi itu yang 50, batasan 50 dan 25 itu di bulan yang sama Ibu. Jadi soalnya ada yang mengartikannya per 50 dijilid. Ya, mau bulan sampai dengan bulan berikutnya pokoknya 50 dijilid. Jadi kayak kelipatan. Kelipatan 50 dijilid. Misalnya Januari hanya 40, nunggu dulu Februari seminggu digabung. Iya, pada ketentuannya itu dijilid setiap bulan. Itu Setiap bulan. Jadi saya sampaikan tadi kalau dalam bulan
Februari misalnya dia hanya bikin 5, ya 5 yang dijilid. Ya, jangan nunggu 50 dulu baru dijilid. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan untuk penjilitan ini. Ada juga yang jilidnya mungkin ya ini mohon maaf terutama yang masih baru, aktanya kan mungkin belum banyak. Antara akta dengan warkah dijilid jadi satu. Ya, itu ada. Itu ketentuannya akta otentik itu dijilid tersendiri, terus warkah dijilid tersendiri. Meskipun dalam bulan itu hanya ada Sabtu, ya itu tetap ya. Nih. Kemudian kalau ada juga yang tadi disampaikan Bu Ana, kalau misalnya dalam satu bulan itu ada 60. Ya, ada 60 itu kan mestinya sudah apa? 50 dan 10, tetapi ada juga tanggung jadi satu. Ada kalau misalnya 53 gitu, kan tanggung 3-nya. Kadang dijilid jadi satu, padahal kan ketentuannya sudah jelas ya. Pasal-pasalnya kan jelas hanya 50 saja. Jadi kalau ada satu akte ya satu akte itu dijilid. Tapi kalau misalnya satu bulan itu nihil, tidak perlu jilid apa Bu? Ya, pas dijilid ya. Ya, ada soalnya Ibu yang satu bulan dijilid. Ya, jadi untuk memudahkan dalam satu tahun ini ada berapa jilitan. Padahal kalau nihil itu nggak perlu. Jadi kan nanti tetap ketahuan dari nomornya daftar juga kelihatan. Tidak perlu ya. Kalau nihil tidak perlu ya. Kadang-kadang ada yang di keliwiran satu itu loh. Iya. Nihil tidak perlu. Terus ini saya tambahkan ya Bu, kaitan dengan warkah gitu ya. Itu kan tebel ya, itu tebel. Terus sebaiknya selain daftar isi, itu setiap ini ada pembatasnya. Misalnya itu tebel buku segini. Kalau mau nyari yang warkah misalnya nomor 20 kan susah. Iya, jadi sebaiknya tetap ada pembatas yang berbeda. Berwarna ya. Ketahuan Atau dikasih apa itu ya? Post up. Kalau post it itu kan bisa protol ya. Itu pembatas warna kuning. Yang tipis ya Bu ya. Kertas doslak atau apa itu ya. Kemudian ada petunjuknya itu warkah nomor berapa, akta nomor berapa. Jadi kita nggak perlu lagi ngurutkan dari depan berkaitan dengan penjilitan. Termasuk untuk akta juga. Kemudian untuk biar rapi natanya itu di bagian samping punggungnya itu ditulis juga. Akta nomor berapa? Akta bulan apa? Hari ini sampai berapa? Terus penataannya kan urut. Jadi misalnya nanti ada yang ambil satu, belum kembali ke tempat kan langsung ketahuan. Habis nomor ini kok langsung loncat ke nomor ini. Nah ini yang jilitan yang ini kemana? Nah itu kan harus dicari. Sebenarnya aturan ini kan juga untuk memudahkan PPAT sendiri ya. Pada saat dia membutuhkan untuk pembuktian atau apa, dia nyarinya juga gampang. Sebenarnya kan itu ya. Tapi ya memang harus rutin mengerjakannya. Penjilitan itu ya. Penjilitan akta dan penjilitan warkah. Penjilitan akta 50 setiap bulan. Kalau bulan yang sama. Setiap bulan yang sama 50. Terus penjilitan warkah 25. Ya, jadi tidak perlu menunggu sampai 50 ngambil bulan berikutnya ya Bu ya gitu ya. Bukan kelipatan. Bukan kelipatannya. Ya, terima kasih Ibu Eti.